Kalau ada perempuan menstruasi, Pak, niku diasingkan, Pak, ke gunung. Perempuan niku diasingkan ke pegunungan karena perempuan yang menstruasi niku diyakini membawa sial. Maka tidak boleh di rumah, tapi diasingkan di pegunungan. Kalau sudah suci, dibawa lagi pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ingkang sangat kula muliaken para jamaah Masjid Baitul Ma'mur, ingkang mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, panjang umur, berkah lan sedaya kenikmatan saking ngarsanipun Allah. Kita akan membahas tentang larangan-larangan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat hadas kecil, saat hadas besar, dan ketika perempuan mengalami menstruasi. Sampun dibahas napa dereng? Dereng nggih? Nggih, dereng. Sebab ngapunten untuk kalau suatu ketika mungkin sudah dibahas panjenengan interupsi mawon. Nggih. Panjenengan interupsi karena materinya sudah kula siapkan untuk tiap pekan niku, tiap bulan. Jadi interupsi niku kan tidak harus di PR pusat. Kita pun juga di sini bisa interupsi karena kita juga DPR. DPR niku Dewan Pengajian Rutin ya. Jadi bagi pengajian rutin boleh untuk interupsi. Kita jelaskan istri kita, anak perempuan kita perempuan, niku memiliki 3 jenis darah. Tapi niki bukan PMI, nggih, bukan napa namine? PMI napa singkatannya? Palang Merah Indonesia untuk donor darah nanti enten sendiri. Tapi niki membahas tentang secara sisi fikihnya. Perempuan niku mengalami namanya siklus bulanan, yakni menstruasi, ketika masa subur, Pak. Masa subur, niku mengalami menstruasi. Saat istri masa subur, maka suami perlu masa sabar, Pak. Masa sabar niku boten nota adik. Nopo masa yang disebut dengan menstruasi atau haid niku, yakni keluarnya darah perempuan secara rutin, bukan karena penyakit, Pak. Karena memang secara penciptaan. Kedua, darah nifas. Darah nifas niku secara fikih, secara fikih adalah darah haid yang tertunda tidak keluar berbulan-bulan sampai istri melahirkan. Begitu melahirkan, perempuan niku mengalami masa keluarnya darah nifas biasanya selama 40 hari, Pak. Wah, niku sing lanang niku bukan cuma masa sabar, tapi masa ekstra sabar. Mantun niku istihadah. Istihadah niku darah penyakit, Pak. Darah penyakit yang keluar setelah masa haid. Di luar masa haid, tapi kok tasik pendarahan, maka disebut istihadah. Nah, perempuan yang mengalami istihadah niki, sakniki tinggal ke dokter. Tinggal ke ke bidan atau SPOG, dokter spesialis obstetri dan gineologi. Wah, ngeten-ngeten niki rada semerep, Pak, bab ngotenan niku, tapi boten ahli nggih. Karena kebetulan kami di MUI niku kerja bareng nulis buku fikih reproduksi dengan niki Persatuan Dokter Obgyn gini ku. Terus alhamdulillah bukunya sudah selesai niki, bukunya tinggal akan kami ini dibagikan di beberapa kajian-kajian, tapi ini di kajian dokter maksudku loh. Nah niki Pak, niki dalilnya menstruasi yang sebelah kanan niku. Jadi suatu saat, suatu ketika Nabi niku haji, Pak. Sayyidah Aisyah ikut. Begitu nyampe di Madinah, Siti Aisyah niki
waktunya keluar darah. Beliau nangis karena khawatir ndak bisa haji dengan Nabi. Terus Nabi ini kita ngeliat, malaki anufisti, Aisyah, apakah kamu menstruasi? Enggih Nabi. Lalu beliau dawuh niki, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Menstruasi itu adalah kodrat bagi putra-putrinya, bagi putrinya Nabi Adam. Kalau putranya boten, Pak, putranya Nabi Adam sing lanang-lanang boten mengalami niki sing putri-putrinya mawon. Faqdi ma yakdil hajj. Kalau perempuan sedang mengalami menstruasi saat puasa, lakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji. Ghairu alla tatufi, kecuali tawaf. Jadi jemaah haji yang nanti berangkat haji niku, dia tetap niat ihram, niat ihram berangkat dari hotelnya, mantun niku tetap wukuf di Arafah, tetap mabit di Musdalifah, kemudian serangkaian jumroh juga tetap menjalankan di Mina. Mantun niku nunggu masa suci, Pak. Nunggu suci, setelah Siti Aisyah niki suci, beliau niku kemudian ke Tanim, beliau niat lagi ten meriku, baru kemudian tawaf. Setelah tawaf kemudian sa'i. Niki yang dilarang cuma tawafnya mawon. Rangkaian yang lain tetap dilakukan. Biasanya panjenengan istrinya kalau ada yang tahun depan waktunya masa haji, maka panjenengan hitung, ini biasanya istri saya menstruasinya tanggal berapa. Lah kok ternyata begitu haji kok wancine. Ini nanti pas puncak haji, niku sedang masa keluar darah. Maka panjenengan hubungi dokter kandungan atau bidan, panjenengan minta pil, minum obat, tapi jangan terlalu mepet dengan berangkat haji, Pak. Kalau mepet dengan berangkat haji niku atau atau terlalu dekat dengan masanya niku kurang efektif. Maka kalau diminum sejak sebelumnya niku lebih aman, Pak. Lebih aman. Demikian halnya ketika umroh, misalnya ibu-ibu ada yang mau umroh, loh ini kok keberangkatan umroh kok bersamaan dengan waktunya menstruasi. Niku boleh menggunakan pil, menggunakan obat untuk mencegah sementara waktu kedatangan niki. Kedatangan masa haid. Mantun niku nifas niki dulu kata Ummi Salamah, kami perempuan di masa Nabi setelah melahirkan niku keluar darah selama 40 hari. Kula sampun ngecek ke dokter, ngecek ke dokter kandungan, ini dok kalau di hadis Nabi, di hadis-hadis literatur kitab, itu masa haid, masa nifas setelah melahirkan, niku 40 hari. Ternyata di kedokteran niku adalah 6 minggu, 6 pekan. Dan niku tidak jauh selisihnya. 6 pekan niku berarti berapa hari, Pak? 42. Jadi di kedokteran niku 42 hari, di fikih niku 40 hari. Biasanya 2 hari niku pun di akhir-akhir niku pun boten deres, pun tidak banyak darahnya, pun kantun tinggal ngeplek ngoten niku. Tapi nek kulo yakin kalau bapak-bapak ini ikut 40 hari atau 42 hari, ikut 40 hari terus ya bapak-bapak. Nopo, lumayan 2 hari niku Pak, tambani ngelu niku. Pun kemudian niki Pak, kalau menstruasi bagi perempuan minimal niku sehari semalam. Tapi jarang orang yang mengalami menstruasi sehari semalam niku jarang. Andaikan ada, niki bapak-bapak sing seneng niki, 1 bulan cuma sehari semalam. Umumnya perempuan niku antara 6 hari, 7 hari, antawi sak monten, maksimal adalah 15 hari.
Wah niki kalau sampai istrinya 15 hari Pak, niki bapak ini ku sing ketinggal puyeng ya, tiap bulan niku. Padahal bukan tanggal muda tapi tetap mawon, napa bukan tanggal tua tapi tetap puyeng mawon. Kalau ada darah melebihi dari 15 hari niki, maka niku namanya darah istihadah atau darah penyakit. Napa mawon yang dilarang saat menstruasi, larangan pertama tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Niki yang kasihan niku istri kita Pak, ketika puasa pun sahur, pagi pun poso, sore pun poso, masak tiba-tiba setengah jam sebelum maghrib keluar darah. Nah niku biasa nih sing boten sabar muring-muring Pak. Rungono gak poso ket wau. Tahu gitu ndak puasa seharian. Oh, ternyata keluarnya di ujung menjelang maghrib. Kenapa? Meskipun menjelang maghrib, satu hari niku Pak, niku batal niku. Kecuali kalau nopo ini keluar darahnya niku malam kan pun penak. Siang niku pun siap-siap rujaan nggih, pun siap-siap kagoi kalek membuat kolek nggih untuk siang misalnya lan sak piturutipun. Mantun niku nanti begitu suci, sholatnya tidak wajib dikodok, yang wajib dikodok cuma puasanya. Niki dalam riwayat Imam Muslim, nu'maru biqodok isaum, kami para perempuan di zaman Nabi cuma diperintah mengkodok puasa. Misalnya dalam Ramadan niku panjenengan menstruasi 7 hari, maka selama 11 bulan ada waktu yang cukup panjang untuk mengkodok 7 hari niku dalam 11 bulan. Nek sholat andaikan niku wajib mengkodok sholat, niki bukan cuma perempuan yang berat, tapi sing lanang sing protes. Okay? Ayo dek, kok enggak mari-mari? Sebentar mas, saya kodok sholat 7 hari. Nah, kodok sholat 7 hari niku pinten niku Pak? 75 rakaat Pak. 75 sholat. Niki sing lanang niki sing protes niku. Makanya kali nabi niku semerep. Maka kemudian tidak wajib mengkodok sholat. Cuma puasa nih mawon. Mantun niku tidak boleh ketika sedang terjadi menstruasi, tidak boleh melakukan kata neng Umi Laila kikuk-kikuk. Semarap kikuk-kikuk napa boten Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Area pundi area terlarang, area terlarang niku. Kemudian niki ketika istri menstruasi, kalau cuma sekedar bercumbu niku boten napa-napa. Tapi yang tidak boleh ingkang ngotenan niku. Pun sami paham napa boten niki maksudnya Pak nggih. Pun nikah sedaya kan? Punya istri semua. Saya doakan yang belum punya istri semoga ketemu jodohnya nggih. Iki sing maca amin niki sing pun gak ada bojo sedaya niki asli niki. Ibu napa-napa kan mendoakan yang belum punya, Pak. Mantun niku niki ayatnya, Pak. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Muhammad, mereka akan bertanya kepadamu tentang menstruasi. Apa itu menstruasi? Katakan kul huwa adza. Itu adalah darah yang memang keluar bagi perempuan. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka hindari perempuan tidak boleh melakukan kikuk-kikuk niku wau selama kondisi haid. Niki Pak, ada 2 bangsa sebelum Islam Pak. Bangsa pertama niku dari Yahudi Pak. Orang Yahudi, yakni umatnya Nabi Isa niku kalau ada perempuan menstruasi Pak, niku diasingkan Pak ke gunung. Perempuan niku diasingkan ke pegunungan karena menurut sebagian orang Yahudi, perempuan yang menstruasi niku dulu diyakini membawa sial. Maka tidak boleh di rumah, tapi diasingkan di pegunungan. Kalau sudah suci, dibawa lagi pulang. Ada lagi sebagian orang Yahudi niku, mereka berlebihan sampai dalam kondisi menstruasi pun tetap berhubungan.
Maka Islam niki tengah-tengah, Pak. Tetap perempuan itu berada di rumah, tapi tidak boleh melakukan ngotenan. Jadi sekali lagi, Islam niki luar biasa memuliakan perempuan dibanding dengan sebagian dari kalangan Yahudi di masa dulu yang perempuan niku diasingkan ketika menstruasi. Dan ternyata boten tidak membawa sial. Yang membawa sial niku nek boten nyambut damel, nggih, nek boten makarya, nek aras-arasen niku Pak sing garai rezeki ini telat. Nggih, bukan faktor laki-laki dan perempuan. Napa mawon yang tidak boleh selain niku wau tidak boleh sholat sampun nggih. Niki tidak hanya bagi perempuan, laki-laki yang sedang junub sama Pak. Nggih, jadi laki-laki yang keluar sperma atau setelah melakukan kikuk-kikuk niku bagi laki-laki tidak boleh sholat sampai mandi. Nggih. Harus mandi dulu baru kemudian boleh. Berikutnya, laki-laki junub dan perempuan menstruasi tidak boleh baca Quran. Niki dalilnya Nabi dawuh, la yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Quran. Janganlah laki-laki junub atau perempuan junub dan perempuan menstruasi jangan baca Quran. Kalau kondisi normal, Pak. Ada beberapa pengecualian. Pertama, kalau perempuan atau laki-laki yang sedang junub niku karena sedang deres Al-Quran. Maksudnya sedang murojaah, sedang mengulang-ulang bacaan Quran, maka niku pengecualian. Kedua, kalau ada mbak-mbak atau ibu-ibu muda, biasanya ibu-ibu muda niki baru senang belajar Quran, lalu kalau sampai libur tidak baca Quran, niku nanti temannya sudah pindah juz 2, juz 3, ibu niki ndak pindah-pindah, tetap mawon nggih, juz jeruk, juz napa malih Pak? Juz apel, juz apukat nggih. Maka boten napa-napa, boleh untuk tetap ikut baca Quran liqasdit ta'lim nggih, karena sedang dalam prosesi belajar mengajar. Niku banyak ulama kita yang memberi keringanan. Pantun niku haid dan junub tidak boleh pegang Quran. Okay. Jadi Al-Quran niku enten hadis niki, Allah yamassal Quran illa tahir. Nabi pernah menulis surat, jangan memegang Al-Quran kecuali kondisi suci. Kondisi suci kalau hadas kecil berarti sudah berwudu, kalau hadas besar seperti haid dan junub harus mandi dulu, Pak. Baru kemudian diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan Quran yang ada di aplikasi? Kalau di aplikasi boten nopo-nopo. Jadi misalnya panjenengan di HP-nya, di gadget Anda punya aplikasi Quran, maka itu boleh dipegang, Pak. Yang tidak boleh niku Quran yang manual. Yang manual yang ada kertasnya, niku yang tidak boleh. Loh, ini kenapa kok tidak boleh? Karena aplikasi itu, Pak, itu tidak ada wujudnya. Buktinya kalau baterainya habis, tidak bisa dipegang niku. Berarti kan aplikasi niku cuma pantulan cahaya. Kalau ada baterainya, kalau diklik baru muncul. Kalau tidak diklik tidak ada. Maka sekali lagi untuk panjenengan yang pegang Quran di aplikasi niku boten nopo-nopo. Berbeda dengan Quran manual dalam lembaran-lembaran. Terus pundi dengan orang junub dan orang menstruasi datang ke masjid. Niki enten hadis riwayat Abu Dawud, Nabi dawuh, inni la uhillul masjid li haidin wala junub. Tidak saya halalkan, tidak saya perbolehkan orang junub dan orang menstruasi masuk ke masjid. Tapi tetap enten malih pengecualian. Misalnya niku wau, ibu-ibu niku mengaji cuma di masjid, Pak. Biasanya yang ngaji ke masjid niki Mahmud Abbas niku. Sinten Mahmud Abbas? Mamah muda anak baru 1 lagi. Nempun sepuh kan pun boten mengalami niki, Pak. Yang
ibu muda niki, kalau dia sampai ndak ngaji niku wau ketinggalan banyak, maka boleh ikut pendapat ulama yang memperbolehkan. Tapi syaratnya niku nggih, syaratnya ditutup. Napa namine neten mriki, Pak? Pembalut, nggih, diparingi pembalut, nek saged pembalutnya yang baru, jangan sisa tadi malam nggih. Nek pun sisa tadi malam napa? Nggih, tembus-tembus, trembes-trembes niku sing enggal baru kemudian datang ke masjid. Menurut sebagian, nggih. Pun sakniki bagi kesemuanya, Pak. Nggih. Hadas kecil, hadas besar, dan perempuan menstruasi tidak boleh tawaf. Niki hadisnya yang menyatakan tidak tawaf, karena Nabi dawuh inna tawaf bil baiti mislus shalah. Orang yang tawaf di Ka'bah niku statusnya sama dengan sholat. Sama dengan sholat berarti kedah suci, Pak. Harus dalam kondisi suci. Kemudian juga harus berwudu lan sak piturutipun. Nah, niki resume niki. Nopo resume niku, Pak? Kesimpulan atau ikhtisar. Kita awali dari hadas kecil dulu. Hadas kecil niku kalau panjenengan bangun tidur, setelah kencing, setelah keluar angin, niku namanya hadas kecil. Hadas kecil niku harus wudu, setelah wudu boleh niki. Boleh sholat, boleh tawaf, boleh pegang Quran. Kalau panjenengan tidak punya wudu, tapi panjenengan baca Quran, boleh. Karena baca Quran niku tidak dilarang bagi hadas kecil. Baru berpindah ke hadas besar, niki tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh pegang Quran, ketambahan 2. Tidak membaca Quran dan tidak boleh masuk ke masjid. Niku bagi hadas besar. Untuk perempuan yang mengalami menstruasi, enten tambahan malih. Apa? Yakni tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, kecuali kalau panjenengan umroh. Niki yang sering kalau mendapat pertanyaan niku, orang yang sedang umroh niku kadang enten, Pak. Dari sekian puluh jamaah, ada 1-2 ibu-ibu niku yang istilahnya niku, napa nggih, tetap keluar darahnya. Nah, kalau keluar darahnya maka solusinya niku pindah mazhab, yakni mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Ahmad niku ada satu pendapat yang memperbolehkan. Tapi nggih ngoten, hanya boleh sekali, Pak. Hanya boleh sekali umroh. Tidak boleh mengulang 2-3 kali pun boten pareng. Karena darurat. Kalau panjenengan suci kan ada yang umroh tiap hari, ada yang umroh 2 kali, 2 hari sekali. Dalam kondisi menstruasi hanya boleh sekali karena niku darurat mawon. Pantun niku tidak boleh pegang Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh puasa, dan tidak boleh bersetubuh. Terus niki yang kemudian menjadi larangan. Sering kula mendapat pertanyaan, Mbak, kalau menstruasi boleh ndak ziarah kubur? Kan mriki ndak ada larangannya, berarti boleh. Kula niki sering juga ditanya oleh ibu-ibu yang napa namini sedang ziarah wali 7, wali 9, nggih. Iku kami sedang menstruasi, apa boleh ziarah kubur? Boleh. Boleh ziarah kubur, tapi giliran baca Quran ndak boleh. Jadi ketika jamaah niku baca Yasin, panjenengan jangan baca. Baru nanti kalau sampun dzikir, afdhulu dzikri, baca sholawat, monggo dibaca. Tapi ketika baca Qur'annya, niku tidak diperbolehkan. Ada juga ibu-ibu niku, mutin perempuan. Di sini sampun enten mutin perempuan apa boten? Ada yang pernah bertanya ke kulo niku, mutin perempuan, dia masih muda.
saya menstruasi, tapi ada jamaah saya, teman saya yang meninggal. Apakah boleh dalam kondisi menstruasi ikut memandikan? Boleh, karena tidak ada tan mriki. Tidak dilarang. Karena tidak dilarang, maka kemudian diperbolehkan. Termasuk ketika membantu ibunya meninggal, anak perempuannya ikut membantu, monggo boten nopo-nopo. Ranten niki sampun setengah jam, kok semerep setengah jam, nggih sikil kula keringkingan masalahnya. Niki pun alarm alami niki. Nggih. Monggo nek enten pertanyaan baik seputar masalah niki ataupun masalah yang lain, kula sumanggaaken. Oh nggih, monggo Pak. Kok kadose kula gadah songkok niku cuma boten kula ketinggalan. Monggo monggo. Tapi bisa jelas nggih? Jelas napa boten? Nggih, sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya perihal darah istiqatoh. Kriterianya seperti apa itu? Selain yang tadi dijelaskan ya di luar haid dan nifas. Pertanyaan ini terkait dengan pada saat kan umroh ataupun haji itu kan biasanya kan minum penunda haid, pil penunda haid. Nah itu biasanya kan ada masanya itu. Artinya setelah sekian hari atau setelah 30 hari biasanya ada flek ataupun bercak. Nah itu disebut darah haid atau darah istihadah. Itu yang pertama. Yang kedua ini agak di luar itu Ustaz. Perihal masalah ini menjawab adzan itu kan hukumnya kan sunnah yang dianjurkan gitu. Nah ini pertanyaannya kalau pada saat kita Jumatan gitu, itu kan biasanya kita masuk ke masjid pas azan, tapi biasanya pada saat azan itu pas azan kedua, ya setelah azan itu kan langsung ada khutbah gitu ya. Mendengarkan khutbah atau mengikuti khutbah itu kan wajib ya. Nah ini mendahulukan kita sholat dulu atau menjawab dulu baru sholat tahiyyat masjid atau gimana ini hukumnya? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Pertama, ketika kemudian menunda menstruasi, setelah menunda menstruasi begitu obat dihentikan, itu kan kemudian proses keluar darah. Proses keluar darah. Bagaimana membedakan apakah itu haid atau istihadah? Pertama, Pak, tanggalnya. Maka kalau istri panjenengan haid atau istri kita menstruasi, jenengan suruh untuk kalender di rumah niku dilingkari. Sebab menstruasi niku setiap bulan niku ndak jauh-jauh pindahnya. Misalnya tanggal 10 bulan depan majunya niku ndak terlalu jauh. Jadi nanti sepulang haji atau sepulang umroh, lah kok ternyata darah haid itu di luar tanggal ini. Di luar tanggal nopo namanya? Di luar tanggal biasanya haid, niku maka bukan haid niku. Jadi pertama niku ditandai dengan tanggal. Yang kedua, tandanya niku bentuk darahnya. Darah haid niku Pak, dalam hadis niku dijelaskan merah kental kehitam-hitaman. Kadang keluarnya niku
agak terasa panas. Nggih. Jadi nopo namini, makanya suami kan jarang lihat. Yang melihat niku nggak istri. Kalau biasanya warnanya niku tidak terlalu kental, tidak terlalu, kata orang Jawa niku cemeng, Pak. Nopo cemeng niku? Merah kehitam-hitaman, terus kental, terus yo nopo ngoten lho, kula boten semerep bahasa Indonesianya. Niku tanda haid. Kalau tanda eh, darah istihadah tidak seperti itu. Nggih. Jadi tetap enten perbedaan, tapi tetap sakniki langkung saya konsultasi ke bidan. Jadi nanti ketika diberi pil niku, ketika diparingi pil, niku nanti ketemu normal lagi nanti. Tanggal berapa menstruasinya, tanggal berapa darah yang keluar selain masa haid, nanti mempet sendiri niku. Jadi intinya langkung saya nek masalah niki kemudian secara real prakteknya adalah kepada dokter kandungan. Nek kulo bukan dokter kandungan, tapi ada kulo banyak teman dokter spesialis kandungan. Nek kulo spesialis mengandungkan, Pak. Sebab bojo kulo niku pun 5 kali napa namanya? 5 kali mengandung dan alhamdulillah lahir sehat semuanya. Kalau panjenengan masih kurang berarti dispesialiskan lagi, Pak. Tapi kita terhalang dengan program negara 2 anak cukup. Tapi monggo panjenengan derek 2 anak cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kulo sedikit menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan niki. Kenapa kulo kali panjenengan saya jelaskan niki dulu nggih. Saya jelaskan dari sisi kenapa kok kita dianjurkan membaca doa azan. Atas niki, Pak. Ada satu hadis, jadi man qala hina yasma'un nida, barang siapa membaca doa setelah azan, yakni azan doa yang sudah populer, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah niku, maka kelak akan mendapat syafaat Nabi. Jadi kulo kali panjenengan dianjurkan menunggu azan, menunggu azan sampai selesai menjawab, lalu berdoa. Keranten niki, Pak. Orang yang diantara yang berhak mendapat syafaat Nabi, yang rutin, atau yang sering membaca doa selesai azan. Tapi andaikan begitu azan panjenengan sholat sunnah boleh. Tetapi niki anjurannya menunggu momen niki. Sebab kalau panjenengan tidak menunggu momen niki, begitu di rumah panjenengan tidak akan pernah menjawab azan, Pak. Apalagi kalau di rumah niku agak jauh dengan masjid, tidak pernah dengar azan sama sekali. Maka sekali datang ke masjid, gunakan kesempatan setelah azan untuk berdoa. Karena niki sisi keutamaannya. Mantun niku, kulo kali panjenengan, napa namini, terkait berikutnya adalah sholat tahiyat masjid. Tahiyat masjid niku, apakah didahulukan atau duduk mendengarkan khutbah? Khutbah niku kan wajib. Leres. Niki, tetes alhamdulillah, ablet kulo niki pun masuk Islam, pun mu'alaf, dan mriki pun enten sedoyo, fel-fel apa namanya, fel-fel ngaji. Dulu Nabi niku khutbah, Pak. Nabi niku sedang khutbah, ada sahabat namanya Sulaik al-Ghatafani. Beliau niku datang ke masjid, mau duduk, oleh Nabi disapa. Kata Nabi, mengatakan, kata beliau, niki, aroka'ta roka'atain. Wahai Sulaik, kamu sudah sholat 2 rakaat apa belum? Belum Nabi. Kum. Berdiri lagi, farka'huma, lalu kamu sholat 2 rakaat.
Leres khutbah niku wajib, Pak. Khutbah niku wajib, tetapi Nabi tetap maringi tuntunan niku tetap dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Jadi niki khilafiyah niki nggih. Khilafiyah niku ada yang berkenan qobliyah duhur, qobliyah Jumat, enten sing boten. Niku kembali ke masing-masing nggih. Kalau mazhab Syafi'i berarti ada 2, Pak. Ada qobliyah Jumat, ada tahiyat masjid. Tapi nek posisi ngeten niki, posisi khotib sedang berkhutbah, panjenengan langsung niki, langsung tahiyat masjid. Karena untuk qobliyah Jumat niku khilafiyah nggih. Ada mazhab Syafi'i yang menganjurkan, di luar mazhab Syafi'i niku tidak menganjurkan qobliyah Jum'ah. Niku insyaallah di beberapa pertemuan yang akan datang kita akan membahas ini. Jadi pada intinya tetap didahulukan. Napa namanya, mendahulukan jawab azan, mantun menunggu jawab azan, mantun niku sholat 2 rakaat, tetapi di hadis lain tidak boleh lama-lama. Cekap Fatihahnya mawon, Pak. Nggih. Dan panjenengan kan biasanya panjen Fatihah niku mawon nggih. Jadi ndak usah membaca sabbihisma rabbika ngoten niku, malah ketahuan ngoten niku. Jadi sekali lagi pancen mekaten yang terjadi dan dialami oleh sahabat. Setunggal malih Pak ngantos jam gangsal. Batat. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, nyambung tadi saat sholat Jumat. Pertanyaannya adalah pada saat khotib sedang apakah jamaah itu ya person ini diizinkan untuk zikir? Artinya antara menghindari ngantuk supaya tidak ngantuk sehingga sambil zikir sambil dengarkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan sholat jamaah. Apabila ada jamaah sedang berlangsung, tetapi ini katakanlah ada beberapa orang mendirikan sholat jamaah yang lain, artinya di masjid yang sama ya. Jadi sebelum pada saat datang itu sudah ada jamaah 1-2 orang begitu, kemudian ada datang lagi serombongan orang, terus mendirikan jamaah sendiri. Apakah yang demikian ini diperbolehkan? Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Pertama inggih menika terkait dengan apa pertama? Oh, zikir khutbah saat berzikir saat khutbah. Nggih, tetes pada intinya nggih, kan hadis niku kan ada anjuran ansitu wasma'u. Nggih. Ansitu al-insat niku diam dengan fokus mendengarkan. Nggih. Jadi kalau memang cuma sekedar zikir dan tidak sampai mengganggu orang lain, bukan masalah, Pak. Jadi sambil berzikir sambil mendengarkan untuk menghilangkan ngantuk. Tapi kalau khawatir kalau kemudian zikirnya niku justru tidak fokus terhadap mendengarkan khutbah. Sebab kami, Pak, nggih, kula niki belajar khutbah namanya kepada Kiai Abdul Aziz Kenjeran. Beliau pun wafat. Kata Kiai Abdul Aziz niku begini, sampeyan kalau khutbah tolong siapkan materinya sejak awal. Pagi niku pun disiapkan materinya. Kenapa? Di Surabaya ini orang yang hadir ke masjid saat Jumatan adalah orang yang tidak sempat ngaji di selain hari Jumat. Kalau panjenengan di lain hari Jumat, tasik derek ngaos ten mriki.
Tapi yang lain tidak seberuntung panjenengan. Mau ikut pengajian maghrib, tokonya rame. Mau ikut kuliah subuh, kulaan, Pak. Mereka tidak punya waktu mengaji kecuali khutbah niku. Makanya kami niki, oleh kiai-kiai kami, jangan bicara politik saat khutbah. Kalau politik saat khutbah mereka sudah dapat dari koran, sudah dapat dari TV. Jangan bicara konflik, tapi fokus ke ilmu untuk mengajak dalam hal ibadah. Nah, jadi napa namini nek kira-kira niku memang tidak mengganggu nggih monggo. Tapi napa namini sekuat mungkin untuk menjadi fokus di dalam mendengarkan khutbah. Cek boten ngantuk yok nopo. Nggih sebelum Jumatan nggih ngunjuk kopi mawon Pak jenengan nggih. Ngunjuk kopi ndak boleh manis, nggih ndak usah gula, nggih kopi pahit nggih. Nah, jadi untuk menghilangkan ngantuknya kan masih bisa dengan cara yang lain nggih. Atau dengan cara napa namini? Dengan cara nggih asalkan dzikirnya niku wau tidak sampai mengganggu ke orang lain. Kemudian yang kedua, berjamaah leres. Niki terus pundi ketika di satu masjid imam utama sedang sholat. Imam utama niki bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Jawanya mantan gubernur Imam Utomo, nggih Bapak Imam Utomo. Niki imam utama di masjid niku sedang sholat. Kalau panjenengan ke daerah Mekah, Pak, niku boten paham. Misalnya kita niki sedang melanjutkan perjalanan safar di Mekah. Lalu kita mampir ke masjid, kita kan mau sholat jamak qashar. Tapi sedang sholat utama sedang berlangsung, kok membuat barisan sendiri, niku biasanya di takmirnya niku napa namanya disuruh gabung. Disuruh gabung. Niku nek ten Arab yang sering kita temukan mekatan. Misalnya nggih, kita mau pulang umroh niku, niku kan biasanya ke Jeddah. Sebelum ke bandara karena kurang sekian jam, niku ada yang mampir di satu masjid mau sholat, niku ndak bisa membuat barisan sholat sendiri, ndak bisa. Kalau tidak mau harus nunggu selesainya, baru kemudian membentuk barisan sholat sendiri. Tapi nek ten Indonesia Pak, aman jaya lancar santosa. Kalau panjenengan tidak percaya, panjenengan ke Masjid Al-Akbar, ngoten. Di Masjid Al-Akbar niku kan niku masjid napa? Masjid nasional, masjid singgah, masjid religi, masjid wisata macam-macam. Begitu di dalam niku enten salat piyambak, kathah niku suami istri di belakang berapa rombongan salat piyambak. Rombongan lebih sekolahan sholat piyambak. Kalau di Indonesia memang boten apa namanya boten ngantos terlarang. Tapi secara fikih memang tidak ada larangan. Cuma utamanya ngoten lho. Utamanya niku tetap ikut sholat bahasa TV prime time-nya, Pak. Dono apa niki prime time nih. Waktu yang utama karena as-shalah fi waqtiha niku. Niki yang kemudian kula kali panjenengan memilih itu. Sama kalau panjenengan di Madinah ngoten niku ketika sholat utama lah kok kemudian nyempil jamaah sendiri niku kali askar pasti niku disuruh gabung. Jadi memang enten perbedaan tentang larangan berjamaah sendiri di tengah-tengah berlangsungnya sholat utama, tetapi kalau di Indonesia tidak terlalu terlarang nggih. Artinya angsal-angsal mawon. Niki sampun jam gangsal niki, Pak. Oh nggih monggo keranten sepuh nggih kula. Monggo.
Sekedap tak? Kalau kita di rumah itu kalau berwudu kan ada keran untuk wudu dan memang rumahnya kecil. Jadi kalau wudu di kamar mandi sekalian. Sebabnya di luar tidak mungkin untuk waktu berwudu itu di kamar mandi. Yang kedua adalah kolam batasan air itu kan 60 cm volumenya kan begitu nih. Terus kita punya ini melebihi daripada batas itu, apakah yang lebih banyak itu untuk wudu pakai yang di bak yang besar itu boleh enggak? Itu yang saya maksud. Terima kasih. Matur nuwun. Kita akan membahas terkait dengan air nggih. Terus makaten kula kali panjenengan air niku untuk wudu nggih. Air niku kalau kita pakai bat ataupun dulu di kamar mandi kita niku enten napa namanya? Enten kolamnya niku yang berisi 2 kullah diameternya niki. Kalau kolamnya niku kotak, tempat airnya niku kotak, maka 60 cm kedalaman, kelebaran, panjang tinggi lebar niku 60 cm. Kalau di kampung dulu niku jeding 1 meter pun aman niku. Jeding 1 meter pun saya. Mentun niku sakniki pun boten enten. Sakniki ten pundi-pundi niku pun pakai pet, pun pakai shower. Nggih, kran dan shower. Gayung niku pun jarang sakniki. Kula niki nate nginep di rumah seorang kiai ini pun modern, Pak. Boten enten cibuk niku. Di rumahnya gitu. Ini nggen kula tasik wonten, kula tasik pengikut napa namanya? Tasik pengikut kurang srek nek boten damel gayung ngoten lho. Kanten pun biasa, pun terlalu biasa dengan gayung. Nah, kalau baknya niku kurang, seperti kalau panjenengan ke POM, kamar mandinya POM kan kecil niku, atau ke minimarket, niku kan kecil, timbanya niku kecil. Bagaimana? Apakah bisa berwudu dengan bak kecil niku? Sakit. Lo airnya sedikit. Pertama caranya, kerannya dinyalakan. Kalau kerannya niku dinyalakan, kerannya niku dialirkan, aman, Mbak. Jadi selama kerannya niku mengalir, aman. Kedua, ini saya di masjidnya, bukan di masjid, di kamar mandinya minimarket, ndak nyala niku. Pancen enten anu nih Pak, napa namine nek ten minimarket niku enten napa namine? Nggih, enten saklare piyambak niku. Nah, kalau panjenengan di kamar mandinya POM ataupun di kamar mandinya minimarket niku tidak bisa nyala, airnya tinggal separuh bak, maka cara berwuduknya pakai gayung. Pakai gayung diciduk, bukan diciduk oleh napa namine Kasatreskim, bukan. Niki diciduk napa namine? Napa Pak sing penak Jawane niku? Nggih digayung, lalu wuduk di luar baknya, nggih. Misalnya niki bak, kita ambil air, nggih, digayung, terus wudhu sing sekirane boten kecipratan. Niku pun sah niku. Jadi terletak pada cara sing sekirane air niki tidak terkena cipratan dari wudhunya. Jadi intinya untuk berwudhu niku tidak harus air melimpah, Pak. Dalam satu riwayat hadis, dalam riwayat hadis niku Nabi niku berwudhu
wuduknya Nabi niku air 1 mud. 1 mud niku ndak sampai 1 liter. Nggih. Jadi wuduknya Nabi kita niku air ndak sampai 1 liter, Pak. Panjenengan kalau wuduk di masjid telas pinten liter niku, Pak. Halo? Nggih, jadi sekali lagi pada intinya kula kali panjenengan terkait dengan niki, dengan wuduk pancen tidak terlalu banyak nggih. Sedap kis. Oh, boten enten mriki. Mungkin lain kali, Pak. Sebab enten jamaah umroh niku wuduk niku damel kisfre, Pak. Nggih. Kapan-kapan mohon kita bahas. Ternyata dereng kula pindah ten tab niki. Niki pun meskipun Jawa Timur, Pak, niki jadi Sumatera Barat, Pak. Napa pun Padang niki nggih pun ketinggal, tapi alhamdulillah Padangi mriki bukan Padang nasi Padang atau bukan terdampak dari musibah. Mugi-mugi saudara kita di Sumatera, di Aceh, Tamiang, di Medan dan Sumatera Barat, kalian Allah diberi keselamatan, diberi keberkahan dalam rezekinya atas bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Saking kula cekap semanten, saya doakan panjenengan mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat panjenengan sedaya, rezekine berkah, putra-putrane dados ahli ilmu, ahli ibadah. Amin. Al-Fatihah. Cekap semanten, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.